Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Audit Sistem Informasi mengenai pengantar etika bisnis dan kecurangan, skema kecurangan, dan deteksi kecurangan. Pertama kita akan bahas mengenai etika. Etika berasal dari norma-norma masyarakat, standar ajaran agama, dan keyakinan pribadi yang sangat mendalam mengenai hal yang salah dan benar yang tidak dapat disepakati secara universal. Artinya kita dengan yang lain pasti punya pandangan atau keyakinan yang berbeda-beda. Maksudnya yang menurut A itu benar, belum tentu menurut B juga benar. Jadi B merasa keputusan yang diambil A itu salah gitu. Dan sedangkan si A merasa keputusan yang diambil sudah benar. Ya, artinya disinilah makanya tidak dapat disepakati ya secara universal. Dan etika berkaitan dengan prinsip-prinsip perilaku yang digunakan orang ya untuk membuat sebuah pilihan ya, dan yang mengarahkan perilakunya dalam membuat konsep yang benar atau salah dalam sebuah situasi. Kemudian di sini etika bisnis mencakup dua konsep ya. Pertama, bagaimana manajer memutuskan apa yang benar dan salah dalam menjalankan bisnisnya. Jadi pada saat manajer akan mengambil sebuah keputusan ya, itu banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan langkah strategi yang akan dipilih ya, atau tindakan yang akan dipilihnya. Dan apakah keputusan yang akan dipilih itu nanti ya memiliki keuntungan atau kerugian bagi perusahaan. Nah, itu yang harus dianalisis lebih jauh oleh manajer ya sebelum memutuskan keputusannya. Terus kemudian kedua, bagaimana langkah manajemen mencapai apa yang dianggap benar. Nah, di mana manajemen ini harus memikirkan juga nih langkah-langkah seperti apa yang benar untuk perusahaannya. Apakah langkah yang dianggap benar itu hanya dari keyakinan manajemen saja atau berdasarkan hasil menerima banyak pendapat dan masukan dari para stakeholdernya? Karena seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan ya, jadi belum tentu menurut A itu benar, B juga mengatakan pendapat A itu benar. Artinya manajemen di sini juga harus melibatkan banyak pihak ya untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah yang benar yang bisa memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup perusahaannya. Dan di sini ada 4 area permasalahan etika bisnis ya, yaitu pertama kesetaraan, kedua hak, ketiga kejujuran, dan keempat penerapan kekuasaan perusahaan. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, untuk area permasalahan yang pertama ya, yaitu kesetaraan, di sini ada contoh permasalahannya ya. Yang pertama gaji eksekutif ya, di mana tingkatan gaji ini harus setara dan masing-masing jabatan memiliki gajinya beda-beda ya sesuai jabatannya. Lalu berikutnya nilai yang seimbang, di mana penilaian terhadap karyawan ya atau memberikan evaluasi kinerja itu harus setara dan tidak dibeda-bedakan. Terus penghitungan harga produk. Harga produk yang akan dijual juga harus menyesuaikan dengan harga pasar ya. Lalu proses hak perusahaan, kemudian perlindungan kesehatan karyawan ya, semua karyawan bisa diberikan jaminan kesehatan yang sama ya, misalkan menggunakan BPJS semuanya atau mungkin asuransi swasta yang sama ya. Lalu privasi karyawan, di mana manajer juga harus memberikan semua karyawannya ya itu privasi yang sama dalam di lingkungan perusahaan. Lalu untuk area berikutnya mengenai hak ya, ini contoh permasalahannya adalah pertama pelecehan seksual, di mana manajer itu harus menjamin ya bahwa karyawannya bisa terhindar dari adanya pelecehan seksual. Jika terjadi hal tersebut maka ya karyawan itu bisa diberikan haknya lah untuk menuntut ya perusahaan tersebut. Terus kedua, tindakan afirmatif, di mana di sini suatu kebijakan yang memberikan keistimewaan terhadap kelompok tertentu. Contohnya, jumlah perempuan tidak dibatasi untuk menduduki posisi jabatan tertinggi perusahaan ya. Lalu ada lagi peluang bekerja yang setara ya, di mana di sini siapa saja itu bisa menempati posisi yang kosong ya di perusahaan. Jadi tidak harus melihat siapa karyawan tersebut ya atau melihat karyawan tertentu
atau adanya hubungan kekeluargaan ya. Jadi semua karyawan diberikan peluang yang sama ya untuk bisa bekerja di posisi yang diinginkan gitu. Terus berikutnya whistleblowing, ini menyampaikan ke publik bahwa perusahaan melakukan hal yang salah, artinya karyawan juga diberikan hak berpendapat, mengutarakan opininya ya, mengutarakan apa yang dia lihat. Kalau memang dia melihat ada yang salah, ya kita berikanlah hak ke karyawan tersebut ya agar bisa cerita dengan sesuai dengan kondisi yang dia lihat gitu. Terus adanya konflik kepentingan karyawan dan pihak manajemen ya, di mana manajemen juga harus mencoba mengerti haknya karyawannya ya. Bila memang karyawan tersebut memiliki kepentingan untuk pribadinya, maka manajemen harus bisa mendengarkan dulu nih kepentingan seperti apa dan mencari jalan tengahnya ya kalau misalkan ada konflik antara karyawan dan pihak manajemen. Terus berikutnya keamanan data dan catatan perusahaan, bahwa karyawan itu berhak meminta kepastian ya untuk keamanan data pribadinya dan juga catatan perusahaannya yang memang data perusahaan tersebut dikerjakan olehnya gitu. Nah, terus untuk kejujuran, di sini ada contoh permasalahannya, yaitu pertama iklan yang menyesatkan ya, bahwa di sini bagaimana manajer itu harus bisa jujur dengan produk yang akan diiklankannya ya. Terus kedua, praktik bisnis yang meragukan di negara asing ya, bahwa manajer juga harus bisa terbuka mengenai dampak dari aktivitas bisnisnya terhadap para stakeholdernya ya. Kemudian pelaporan laba pemegang saham secara akurat, bahwa manajer ini juga harus bisa memberikan informasi secara akurat ya mengenai pelaporan labanya. Lalu keterikatan kebijakan politik, bagaimana manajer bisa menjalin hubungannya dengan baik ya antara pihak-pihak terkait untuk mencapai suatu keputusan. Contohnya misalkan mendapat dukungan dari masyarakat terhadap aktivitas bisnisnya ya, dengan berbagai program, misalkan program CSR ya, membantu masyarakatnya kayak memberikan sembako atau membantu membersihkan lingkungannya dan yang lainnya gitu. Terus kemudian keamanan di tempat kerja ya, jadi manajer juga harus terbuka mengenai langkah-langkah dalam membuat para pekerjanya ini bisa terjamin aman dalam bekerjanya ya. Misalnya dengan mengadakan pelatihan keamanan nih bagi semua karyawan, khususnya dalam hal K3 ya. Terus menempatkan rambu-rambu keamanan pada lokasi-lokasi kerja ya tertentu, contohnya himbauan menggunakan helm di lokasi proyek, lalu menggunakan rompi pengaman dan yang lainnya. Kemudian untuk area berikutnya yaitu penerapan kekuasaan perusahaan ya, bahwa kekuasaan yang dimaksud ini ya yaitu bagaimana kapasitas suatu pihak atau agen ya untuk mempengaruhi pihak lain atau targetnya. Nah, kunci dari kepemimpinan yang sukses itu adalah yang bisa memberikan pengaruh, bukan wewenang. Dan di sini disebutkan bahwa pengaruh merupakan kunci sukses ya sebuah kepemimpinan. Jadi apabila seorang ini menjadi pemimpin ya yang hebat, yang berhasil, itu berusaha untuk menjadi pemimpin yang bisa memiliki pengaruh ya besar gitu bagi pengikutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh permasalahan, yaitu keamanan produk ya, dimana bagaimana manajer bisa memberikan ya tugas pada bawahannya untuk bisa menjaga produknya agar tetap aman dari faktor-faktor yang memang bisa merusak produknya. Lalu masalah lingkungan, ini memberikan perhatian juga nih untuk bisa menjaga kelestarian lingkungannya ya di sekitar perusahaan dari aktivitas bisnis perusahaannya. Lalu pembebasan kepentingan, ini bisa memberikan kebebasan pada karyawannya ya untuk menjelaskan kepentingan pribadinya. Kemudian kontribusi politik perusahaan terlibat dalam aktivitas amal ya yang diadakan oleh organisasi tertentu, yang tentunya harus melihat juga nih apakah bermanfaat bagi perusahaan atau tidak. Lalu adanya perampingan perusahaan dan penutupan pabrik ya, di mana perusahaan ya itu juga harus bisa memikirkan dampak dari adanya PHK ya atau perampingan perusahaan, bahwa karyawan ini pada saat tidak memiliki pekerjaan ya harus diberikan suatu kompensasi ya, misalkan tunjangan pensiun atau
bonus apapun gitu ya, yang memberikan itu bisa memberikan kompensasi lah bagi adanya perampingan perusahaan ya dan penutupan pabrik. Dan perilaku etis itu seharusnya bagus ya untuk bisnis dan merupakan hal penting, namun bukan satu-satunya nih kondisi yang bisa menjadikan bisnis tersebut sukses. Jadi perilaku tidak etis juga bisa membuat bisnis tersebut sukses ya secara tidak benar, sehingga perusahaan yang tidak etis itu harus dihukum. Contohnya misalkan manajer ini ingin terlihat ya bahwa kinerjanya bagus ya, perusahaannya selalu untung, tapi dia melakukan memainkan labanya atau melakukan manajemen laba ya. Nah itu baik untuk manajernya, tapi dilakukan secara tidak benar gitu, bahwa dia melakukan mengakui pendapatan yang belum terjadi ya. Jadi pendapatan yang seharusnya diakui di bulan berikutnya, namun dia mengakui pendapatannya di periode berjalan. Nah ini yang biasanya dilakukan oleh manajemen, sehingga menampilkan informasi yang tidak akurat ya terhadap pelaporan labanya. Nah, terus teori tahapan keperilakuan menyatakan bahwa semua orang akan melalui beberapa tahapan evolusi moral ya sebelum sampai pada tingkat pemikiran etikanya. Dan di sini ada tahapan evolusi moral ya, di mana masing-masing tahapan ini punya orientasinya yang bagaimana perilaku yang harus dilakukan ya untuk bisa terhindar atau memiliki etika yang baik lah. Tahapan pertama yaitu berorientasi pada hukuman. Jadi perilaku yang ditunjukkan adalah kalian ya menaati peraturan untuk menghindari hukuman. Contohnya misalkan kalian pada saat berkendara ya tidak ingin ditilang, maka kalian menaati peraturan ya dengan memakai helm untuk kendaraan bermotor ya, roda 2 gitu, atau kalian memakai sabuk pengaman ya untuk kendaraan roda 4 gitu pada saat jalan. Dan itu kalian ikuti aturan tersebut agar kalian tidak terkena tilang ya. Nah, terus tahapan yang kedua berorientasi pada penghargaan, di mana kalian di sini menaati peraturan untuk mendapat penghargaan. Artinya kalian ingin menjadi karyawan yang terbaik ya di perusahaannya dengan kinerja yang baik juga, dan itu ada kriterianya ya dibuat oleh perusahaan, sehingga kalian harus mengikuti kriteria tersebut ya, mengikuti aturan perusahaan agar menjadi karyawan yang terbaik itu seperti apa gitu. Dan itulah yang akan kalian lakukan ya. Terus tahapan yang ketiga berorientasi sebagai orang yang baik ya. Jadi kalian menaati standar perilaku yang diterima untuk mendapat dukungan dari orang lain ya. Kalian menyesuaikan ya lingkungan di sekitar tempat kerja baru kalian ya, sehingga dengan kalian bisa menyesuaikan dengan teman-teman baru kalian, maka kalian akan mendapatkan dukungan ya. Kalian akan diterima di lingkungan tersebut gitu. Terus tahapan yang keempat yaitu berorientasi pada wewenang, bahwa kalian menaati peraturan untuk menghindari adanya kecaman ya atau hukuman punishment dari pihak yang berwenang gitu, karena tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga kalian udah tahu nih bahwa akan ada hukumannya di perusahaan ini kalau kalian tidak menjalankan ini, tidak melaksanakan ini ya, kerjanya juga malas-malasan gitu, sehingga dengan adanya kecaman ya dari beberapa pihak, terutama dari atasan kalian, maka kalian akan menaati peraturan untuk bisa bekerja dengan baik gitu ya. Lalu tahapan yang kelima berorientasi pada kontrak sosial. Jadi kalian menaati peraturan untuk mendapatkan rasa hormat dari teman sebaya dan untuk menjaga kehormatan ya. Kalian saling menghargailah di sini gitu maksudnya. Terus tahapan yang keenam adalah berorientasi pada prinsip etis ya. Bertindak berdasarkan prinsip etika yang dipilih sendiri dan yang mendorong harga diri gitu. Terus setiap keputusan etis memiliki risiko dan manfaat masing-masing ya. Dan tanggung jawab etis manajer adalah mencari keseimbangan antara risiko dan manfaat bersikap etis. Dan di sini ada prinsip yang menjadi petunjuk melaksanakan tanggung jawab etis ya. Pertama ada proporsionalitas, di mana di sini kalian harus bisa mengambil suatu keputusan ya untuk melihat manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan risikonya, dan harus memiliki alternatif keputusan yang lain yang sama baiknya.
Jadi kalian melihat ingin mengambil keputusan ya, itu harus ada plan A, plan B, plan C-nya. Kalau misalkan plan A itu gagal, kalian masih punya plan B-nya. Kalau plan B-nya pun gagal, kalian masih ada plan C-nya. Dan ketiga plan ini ya, atau plan-plan lainnya itu tetap harus dilihat manfaatnya harus lebih besar dibandingkan dengan resikonya gitu. Misalkan manfaatnya kalian nilai 80% ya, manfaatnya bisa kalian dapatkan, terus resikonya harus 20% gitu. Terus yang plan B-nya manfaatnya harus 75% dan resikonya harus 25%. Begitu juga seterusnya, yang artinya dipastikan manfaat tersebut harus lebih besar dibandingkan resikonya ya. Terus yang kedua, keadilan, bahwa manfaat keputusan yang kalian ambil ini harus dibagi adil bagi setiap pihak yang menanggung resikonya juga. Jadi pada saat kalian mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan bonus dengan apa yang kalian putuskan, itu semua pihak juga merasakan juga ya, dapat bonus juga. Tapi pada saat kalian gagal rencana kalian, terus perusahaan juga mengalami kerugian ya atas keputusan kalian, ya semuanya juga ikut menanggung risikonya ya, mengalami kerugian juga gitu. Lalu kemudian ketiga, risiko minimal ya, keputusan yang harus dijalankan dengan meminimumkan semua risiko. Artinya di sini perusahaan pada saat ingin mengambil keputusan ya, dia harus meminimalkan atau meminimumkan semua risikonya dulu gitu ya. Artinya risiko tindakan yang akan diambil itu risikonya kecil semua gitu. Barulah dia akan mengambil suatu keputusan tersebut ya. Lanjut ke etika komputer ya. Nah, di sini ada etika komputer, yaitu analisis sifat dan dampak sosial ya, teknologi komputer serta pembentukan dan justifikasi kebijakan terkait atas penggunaan teknologi tersebut secara etis. Nah, artinya di sini tidak hanya SDM-nya yang harus diperhatikan, tapi juga bagaimana teknologi ini ya, teknologi yang digunakan dalam perusahaan tersebut itu juga harus dilihat dampaknya ya. Apakah penggunaan teknologi itu memberikan keuntungan ya, atau memberikan dampak yang positif bagi perusahaan, atau malah berdampak buruk gitu. Makanya di sini kalian ya pada saat menjadi manajer itu harus paham juga nih mengenai kelebihan dan kekurangan dari teknologi yang kalian gunakan ya di dalam perusahaannya. Nah, Bainu membagi etika komputer menjadi 3 tingkat ya. Pertama ada etika komputer pop, di mana di sini adanya exposure dari media populer ya terkait dengan baik atau buruknya teknologi komputer. Jadi kalian mempelajari adanya baik dari sisi baik atau buruknya ya teknologi tersebut yang akan digunakan, itu kalian harus paham gitu. Penggunaan yang baiknya ya seperti apa, dan juga dampak buruknya juga apa nih yang akan dikeluarkan oleh teknologi tersebut. Lalu yang kedua, etika komputer parah, di mana di sini perhatian sungguhnya tentang kasus etika komputer. Level ini harus dipahami oleh ahli sistem dan mahasiswa sistem informasi akuntansi ya. Artinya di sini jika memang ada kasus terkait dalam penggunaan teknologi komputernya ya, atau teknologi gitu, dan level ini harus bisa, atau perusahaan ini harus meng-hire ya ahli sistemnya atau orang IT gitu. Kalau misalkan ada kasus-kasus yang ditimbulkan oleh teknologi yang digunakan ya, atau komputer gitu, misalkan kayak program tersebut error ya, atau adanya kesalahan sistem ya, tidak bisa dijalankan, maka di sini perusahaan harus memiliki ahli sistemnya gitu ya, untuk memperbaiki masalah yang ada pada teknologi tersebut gitu. Terus berikutnya etika komputer teoritis ya, penelitian multidisiplin ke ilmu komputer untuk membawa pemahaman yang baru. Artinya di sini etika itu juga bisa dimunculkan oleh peneliti-peneliti ya, seperti dosen ya, mahasiswa yang memang meneliti khususnya di bidang teknologi. Jadi ini bisa memberikan bahan referensi baru bagi pengguna teknologi tersebut ya, untuk mencari kayak penggunaan dari teknologi ini, dia kegunaannya apa aja sih, kemudian dampaknya seperti apa ya untuk digunakan dalam jangka panjang ya, dan ini bisa referensinya ke peneliti-peneliti yang sudah membahas ya teknologi tersebut. Dan ada masalah etika komputer ya,
yang mungkin bisa terjadi atau sering terjadi gitu ya. Pertama, adanya privasi ya, bahwa di sini ya perusahaan harus bisa memastikan teknologi yang digunakan itu bisa memberikan jaminan privasi bagi penggunanya ya. Terus adanya kedua, keamanan ya, keakurasian atau kerahasiaan juga harus bisa dijamin semua karyawannya ya. Jadi data karyawan tersebut bisa aman ya, tidak gampang tersebar dan yang lainnya. Terus ketiga, kepemilikan properti, bahwa semua aset-aset masing-masing karyawan ya atau penggunaan teknologi tersebut itu bisa diberikan kewenangannya ya. Misalkan di bagian ini dia diberikan fasilitas kayak komputer ya, terus juga diberikan password ya, atau diberikan akses ya untuk bisa bahwa apa yang sudah diberikan, ditugaskan bagian tersebut ya, orang itu untuk untuk menggunakan teknologi ini harus jelas siapa yang menggunakannya ya, dan ini siapa yang berwenang gitu untuk menggunakan teknologi penggunaan komputer tersebut gitu. Lalu yang keempat, trust ya, bahwa setiap orang juga berhak gitu ya untuk bisa menggunakan teknologi tersebut ya, dan jika ada masalah ya kita harus manajer juga harus bisa mengajarinya ya, memberikan pelatihan gitu kepada orang-orang yang memang masih belum mengerti menggunakan teknologi tersebut. Dan ini tidak memandang dari mana asalnya ya, sukunya apa gitu. Terus kelima, kesetaraan akses ya, dan setiap karyawan ya itu diberikan akses yang sama ya masing-masing. Artinya di sini setiap yang menggunakan teknologi tersebut atau yang menggunakan komputer itu diberikan akses ya masing-masing gitu, dan semuanya diberikan gitu untuk bisa menjaga datanya tersebut ya, data yang dipegang masing-masing. Terus karena masalah lingkungan, bahwa di sini teknologi yang digunakan perusahaan itu apakah menyebabkan dampak yang buruk bagi bagi lingkungan sekitar atau berdampak yang positif gitu. Kalau misalkan kayak contohnya pabrik-pabrik ya, dalam hal mengelola limbahnya, apakah dia langsung membuangnya ke laut atau bisa mengelolanya menjadi mungkin bahan baku yang lebih bisa digunakan kembali atau bagaimana gitu ya. Ya intinya adalah penggunaan teknologi ini jangan sampai ya itu akan berdampak buruk bagi lingkungan gitu. Kemudian adanya kecerdasan buatan ya, bahwa di sini pastinya akan ada pengurangan SDM gitu ya, karena adanya kecerdasan buatan ini gitu, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memang tadinya secara manual ini bisa dikerjakan dengan sistem ya semuanya. Dan ini akan memberikan masalah juga ya, yaitu pengurangan pegawai. Dan ini lanjut ke masih nyambung dengan 8 ya, adanya pengangguran dan pergantian ya. Nah, pengangguran dan penggantian ini juga harus dipikirkan oleh manajemen pada saat ingin mengganti aktivitasnya dengan teknologi semuanya, dan itu harus dipikirkan nantinya akan ada pemutusan kerja ya bagi pekerja yang memang di bagian tersebut yang digantikan dengan teknologi gitu, sehingga harus ada kompensasinya dulu ya sebelum melakukan pergantian teknologi. Terus kesembilan, tanggung jawab pengendalian internalnya ya, bahwa manajemen juga harus membuat juga pengendalian internal yang memang dikhususkan untuk teknologi tersebut ya. Artinya kayak dijadwalkan untuk maintenance-nya kapan ya, terus dilakukan pengecekan, kemudian pergantian akses secara berkala ya, dan itu harus selalu dievaluasi pengendalian internal tersebut ya. Terus di sini ada kecurangan. Jadi kesalahan penyajian yang suatu fakta material dan dilakukan suatu pihak terhadap pihak lain dengan tujuan menipu, membuat korban merasa aman ya untuk bergantung pada fakta palsu yang sebenarnya merugikan. Dan ini ada 5 syarat menyatakan fraud ya. Yang pertama, adanya kesalahan penyajian, adanya pernyataan palsu atau tidak diungkapkan suatu hal ya. Jadi ada aktivitas bisnis perusahaan yang memang tidak diungkapkan di laporan keuangan gitu. Maka di sini kalau memang ada seperti itu ya, artinya di sini ada pernyataan yang memang tidak diungkapkan, sudah gitu ada kerahasiaan gitu ya, ada pernyataan palsu. Jadi makanya sebagai auditor kalian benar-benar harus bisa memahami semua
informasi yang ada pada masing-masing akun ya, agar bisa jelas sejelas-jelasnya gitu diungkapkan ya, dipublish di laporan audit kalian. Terus kedua, fakta yang material. Fakta harus merupakan faktor yang substansial ya untuk mendorong seorang agar bertindak. Artinya adanya fakta yang material yang memang dilakukan kecurangan nih di sini gitu. Jadi kecurangan yang dilakukan ini dia memberikan dampak yang sangat material dan saling mempengaruhi dengan akun-akun lainnya gitu. Terus ketiga, niat ya. Ada niat untuk menipu atau mengetahui bahwa pernyataan pihak tertentu adalah salah gitu. Jadi memang ada niat juga dari masing-masing individunya ya untuk melakukan penipuan ya. Terus berikutnya, ketergantungan yang dapat dijustifikasi. Kesalahan penyajian tersebut merupakan faktor yang substansial ya, di mana pihak yang dirugikan bergantung padanya. Lalu yang kelima, kerusakan atau kerugian ya, di mana penipuan tersebut itu menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi korbannya. Contoh kecurangan di lingkungan bisnis: penipuan disengaja, penyalahgunaan aset perusahaan, atau manipulasi data keuangan demi keuntungan pelakunya. Dan di sini ada dua tingkat kecurangan yang biasanya dideteksi oleh auditor. Pertama, kejahatan karyawan ya, dilakukan oleh non-manajemen dan terdiri dari 3 tahap proses kecurangan, yaitu pertama, mencuri aset, kedua, mengkonversi aset contohnya menjadi uang, lalu ketiga, menutupi kejahatan dan menghindari deteksi sistem pengendalian ya. Sedangkan yang kedua yaitu kecurangan oleh pihak manajemen, dan ini sering kali lolos deteksi ya karena jarang terlihat nyata. Terus kedua, tidak melibatkan pencurian aset secara langsung. Lalu biasanya untuk mendapatkan nilai saham yang lebih tinggi ya, sama dengan kecurangan kinerja, dan caranya dengan menggelembungkan pendapatan atau menunda pengakuan kebangkrutan ya. Terus 3 karakteristik khusus kecurangan manajemen. Ini dilakukan tingkat manajemen atas yang berkuasa atas struktur pengendalian internal. Lalu kedua, melibatkan laporan keuangan dengan membuat ilusi ya atau palsu, artinya ada manipulasi laporan keuangan di sini. Kemudian melakukan kecurangan yang menyalahgunakan aset ya, akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi melibatkan pihak ketiga untuk bisa menyalahgunakan aset perusahaan. Dan di sini Donald Creasy ya, itu mengklasifikasikan 3 kategori umum motivasi kecurangan atau segitiga kecurangan ya. Pertama, adanya tekanan situasional, kedua, adanya peluang, dan ketiga, adanya karakteristik pribadi ya. Dan faktor peluang yang menimbulkan kerugian atas fraud itu pertama, gender. Jadi di sini dari beberapa penelitian ya, pada umumnya itu laki-laki menduduki jabatan penting dan banyak akses ke aset ya. Jadi gender di sini bahwa laki-laki lah yang memang memiliki peluang untuk paling sering terjadi ya, yaitu membuat kerugian atas kecurangan ya pada perusahaan. Terus kedua, posisi. Jadi semakin tinggi jabatan ya, banyak akses ke aset. Artinya semakin tinggi jabatan, manajer ini ya atau orang ini itu punya wewenang atau punya akses yang memang diberikan kepada dia gitu sebagai orang yang jabatannya tertinggi ya. Jadi artinya dia ingin ke bagian mana ya, melakukan manipulasi data di bagian ini ya, bagian itu gitu. Dia tinggal bilang saja, memerintahkan ya orang IT untuk bisa ngebuka akses komputer di bagian yang memang dia ingin melakukan manipulasi data gitu. Jadi di sini posisi menentukan peluang ya, membuat kerugian atas dari kecurangan yang dilakukan. Terus ketiga, ke usia. Dan umumnya yang senior jabatannya tinggi ya, terus juga sudah pengalaman ya, dan banyak akses juga ke aset, ini menjadi peluang juga gitu ya untuk melakukan kecurangan. Yang mana dia udah paham ya seluk-beluknya perusahaan, sudah tahu kelemahannya perusahaan ya, sudah lama juga bekerja di situ ya, di perusahaan tersebut, sehingga dia tahu nih bagaimana cara melakukan kecurangan ya. Terus pendidikan. Jadi di sini jenjang pendidikan yang tinggi ya. Jadi semakin pintar kalian, semakin cerdas itu ternyata
juga bisa menjadi peluang untuk bisa melakukan kecurangan ya. Nah, ini tadi juga ya, jabatan yang tinggi ya, kalian punya kepintaran yang baik ya, yang bagus, ngerti, cerdas juga, bisa melakukan manajemen yang baik di perusahaan, dan ini memberikan peluang untuk melihat celah untuk melakukan kecurangan gitu ya dengan pendidikan kalian. Lalu yang kelima, kolusi ya, kerjasama dengan manajer ya, atau kerjasama manajer dengan karyawan bawahannya itu sulit dideteksi ya, dan bisa melakukan hal yang mungkin tidak dapat mereka lakukan sendiri ya, dan kerugian kolusi ini lebih besar daripada kerugian pelaku individu. Ya, ini bisa terjadi kayak banyak kasus ya, bank yang terjadi pada bank ya, perbankan, di mana di situ adanya saldo yang tiba-tiba menghilang ya, saldo nasabah, terus banyaknya mesin ATM yang dijebol juga ya. Ini pastinya melibatkan pihak ketiga gitu ya, ada orang dalam juga di situ yang melakukan hal ini ya, memberikan kelemahan gitu ya dari banknya itu gitu. Dan masalah mendasari akar kekhawatiran ya, peraturan keamanan federal dan pelaporan akuntansi. Masalah pada kecurangan ya, itu mendasari adanya kekhawatiran gitu ya dengan peraturan keamanan federal dan pelaporan akuntansi. Yang pertama, auditor kurang independen ya. Terus kedua, khawatir komisaris juga kurang independen. Lalu berikutnya, khawatir juga skema kompensasi eksekutif itu meragukan ya, dan adanya praktik akuntansi yang tidak wajar. Nah, di sini Undang-Undang Sarbanes-Oxley ya, itu berguna untuk menangani turunnya kepercayaan investor ya, perorangan maupun lembaga karena kegagalan bisnis dan penyajian akuntansi ya. Ini contohnya kasus Enron dan lain-lain ya. Dan ini ada prinsip yang direformasikan dalam Undang-Undang Sarbanes-Oxley ya. Pertama, undang-undang tersebut itu memberikan informasi harus adanya Dewan Pengawas Akuntansi ya. Terus juga adanya informasi keindependensian auditor ya. Jadi meningkatkan independensi auditor itu seperti apa ya. Lalu adanya tata kelola dan tanggung jawab perusahaan. Kemudian diharuskan pengungkapan perusahaan dan pihak manajemen ya terkait aktivitas bisnis perusahaan itu harus diungkapkan. Terus yang kelima, hukuman kecurangan dan tindakan kriminal juga sudah diatur ya dalam Undang-Undang Sarbanes-Oxley ini gitu. Sehingga di sini diharapkan ya bisa meningkatkan lagi nih kepercayaan investor untuk menginvestasikan ya ke perusahaan-perusahaan yang memiliki peluang bagus gitu ya, atau memiliki kinerja bagus gitu ke depannya. Ya, ada beberapa kategori skema kecurangan ya, yaitu pertama, kecurangan dalam laporan keuangan. Ini dilakukan oleh pihak manajemen, korupsi, dan penyalahgunaan aset. Kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, walaupun semua kecurangan melibatkan suatu bentuk kesalahan penyajian keuangan. Untuk dapat digolongkan sebagai skema kecurangan jenis ini, laporan itu sendiri harus memberikan manfaat keuangan langsung atau tidak langsung bagi pelakunya ya. Lalu korupsi meliputi penyuapan ya, yang udah kita tahu semua, adanya konflik kepentingan ya, saling memberikan tanda terima kasih yang tidak sah ya. Terus juga adanya pemerasan secara ekonomi, di mana di sini korupsi adalah tindakan seorang pejabat atau petugas yang secara tidak sah dan tidak dapat dibenarkan memanfaatkan pekerjaannya ya untuk mendapatkan keuntungan gitu bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain ya, seperti kayak balas budi gitu. Nah, sedangkan untuk penyalahgunaan aset ini ada beberapa tindakannya. Pertama, pembebanan ke akun beban. Jadi pencurian aset menciptakan ketidakseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi ya, yang biasanya kita ketahui yaitu aset sama dengan ekuitas yang harus disesuaikan oleh si pelaku kejahatan. Di mana si pelaku ini berusaha untuk mengatur atau memanipulasi laporan keuangan, dan dilihatnya ini masih tetap sama ya, yaitu dengan berdasarkan persamaan dasar akuntansinya gitu. Dan cara yang paling umum untuk menyembunyikan ketidakseimbangan ini adalah membebankan aset ke akun beban
dan mengurangi jumlah ekuitasnya dalam jumlah yang sama gitu, sehingga ya otomatis balance ya angkanya. Terus kedua, gali lubang tutup lubang. Ini melibatkan penggunaan cek dari pelanggan menerima pembayaran rekening mereka ya, untuk menutupi kas yang sebelumnya dicuri oleh seorang karyawan. Contohnya karyawan pertama ya, contohnya karyawan pertama-tama akan mencuri dan mencairkan cek senilai $500 yang dikirimkan oleh pelanggan A. Dan untuk menutupi ketidakseimbangan ini ya, akuntansinya yang disebabkan oleh hilangnya aset, maka rekening pelanggan A ini tidak akan dikreditkan gitu, sehingga dalam periode tagihan selanjutnya karyawan tersebut menggunakan cek bernilai $500 yang diterima dari pelanggan B dan memasukkannya ya pembayaran tersebut ke rekening pelanggan A. Terus dana yang diterima pada periode selanjutnya ya dari rekening C kemudian akan masuk ke dalam rekening B, pelanggan B ya. Dan seterusnya. Ini yang yang dibilang gali lubang tutup lubang ya, melakukan hal ini sampai seterusnya gitu. Terus kecurangan transaksi ya, ini melibatkan penghapusan, pengubahan atau penambahan transaksi palsu untuk mengarahkan aset ke pelaku kecurangan. Dan teknik ini dapat digunakan untuk mengirimkan persediaan ke pelaku kecurangan ya, sebagai akibat dari adanya transaksi penjualan palsu atau pengeluaran kas untuk membayar kewajiban palsu ya. Lalu salah satu kecurangan transaksi yang umum dilakukan itu melibatkan distribusi cek gaji yang tidak benar untuk karyawan yang tidak ada gitu. Jadi ini juga menjadi suatu kecurangan juga ya. Ada beberapa perusahaan yang memang dia mendistribusikan cek gaji itu padahal karyawannya nggak ada gitu ya. Dia mentransfer cek gaji ke seorang karyawan, tapi karyawan tersebut sudah tidak bekerja lagi di perusahaan itu gitu. Terus juga ada skema kecurangan dengan komputer ya, di mana di sini pertama pencurian, kesalahan atau penyalahgunaan aset dengan cara mengubah berbagai record ya dan file yang dapat dibaca komputer. Jadi melakukan perubahan data di dalam komputer ya, yang dapat dibaca komputer data tersebut gitu. Terus pencurian, kesalahan atau penyalahgunaan aset dengan cara mengubah logika peranti lunak komputernya ya, dengan cara kayak mengubah jurnalnya ya, kemudian mengubah susunan datanya ya dan yang lainnya. Nah, kemudian pencurian atau penggunaan secara tidak sah informasi yang dapat dibaca komputer ya. Lalu adanya pencurian, kesalahan atau penyalahgunaan peranti keras komputer ya. Dia pelaku ini menyalahgunakan perangkat kerasnya ya, seperti kayak dia merusak perangkat kerasnya, merusak harddisknya, dan datanya sudah dicuri gitu ya. Kemudian dia menggantikannya dengan perangkat keras lainnya gitu. Nah, ini juga bisa menjadi suatu kecurangan dalam komputer ya. Keluarnya Undang-Undang Sarbanes-Oxley ini memiliki dampak yang sangat besar ya pada akuntan publik. Petunjuk yang berlaku saat ini untuk deteksi kecurangan ya disajikan dalam SAS nomor 99 ya, atau pertimbangan kecurangan dalam audit laporan keuangan. Dan SAS 99 ini berkaitan dengan area audit keuangan berikut ini: menjelaskan tentang deskripsi dan karakteristik kecurangan, menjelaskan tentang skeptisisme profesional ya, menjelaskan auditor diharuskan ya melakukan diskusi dengan personelnya, memperoleh bukti audit dan informasi, lalu menjelaskan identifikasi risiko yang ada ya, kemudian melakukan penilaian yang diidentifikasi, memberikan respon terhadap penilaian tersebut ya, lalu mengecek kembali evaluasi bukti audit dan informasinya, komunikasikan kemungkinan adanya kecurangan ya terhadap tim audit kalian. Yang kedua, dokumentasi pertimbangan atas kecurangan. Tujuan SAS ini adalah untuk secara langsung ya. Tujuan SAS 99 ini adalah untuk secara tidak langsung menggabungkan pertimbangan auditor mengenai kecurangan ke dalam proses audit sampai selesai ya. Dan SAS 9 ini mensyaratkan auditor itu untuk melakukan beberapa langkah baru seperti kayak brainstorming ya selama perjalanan auditor, seperti dan SAS 9
Dan SAS 99 ini mensyaratkan auditor untuk melakukan beberapa langkah baru, seperti brainstorming. Selama perencanaan, auditor berdasarkan potensi risiko berbagai skema kecurangan. Ya. Auditor diharuskan menilai risiko kesalahan saji material dalam laporan keuangannya karena adanya kecurangan dan harus memasukkan nilai risiko atau risk assessment ke dalam desain prosedur auditnya. Dan di sini penilaian tersebut itu harus meliputi berbagai faktor risiko yang berkaitan dengan kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Kemudian ada faktor risiko yang berkaitan dengan kecurangan di bawah ini ya, dan diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, karakteristik dan pengaruh pihak manajemen terhadap lingkungan pengendalian. Faktor ini itu berkaitan dengan sikap pihak manajemen puncak terhadap pengendalian internal ya. Lalu gaya manajemen, tekanan situasional ya dalam proses pelaporan keuangan. Lalu yang kedua, kondisi industri. Klasifikasi ini meliputi lingkungan ekonomi ya, dan lingkungan yang berkaitan dengan peraturan di mana entitas terkait beroperasi ya. Lalu kemudian karakteristik operasional dan stabilitas keuangan, bahwa klasifikasi ini berkaitan dengan sifat entitas ya terkait dan kompleksitas transaksinya. Nah, penyalahgunaan aset di sini ada contoh skemanya ya, kecurangan yang berkaitan dengan pencurian karyawan ya. Ini meliputi hal berikut ini, yaitu pertama, pembelian pribadi ya. Lalu adanya karyawan yang fiktif, adanya beban yang fiktif. Kemudian pembayaran yang diubah ya. Lalu adanya pemasok yang tidak benar. Jadi pemasok juga fiktif di sini ya. Lalu adanya pencurian kas dan adanya gali lubang tutup lubang. Kemudian penilaian auditor terhadap risiko terjadinya kesalahan penyajian secara material karena adanya kecurangan, dan ini dapat mempengaruhi audit dalam hal berikut ini. Pertama, pengaturan staf pelaksanaan dan keluasaan ya, supervisi. Jadi harus ada staf untuk akuisisi, dimana di sini ya dimana dalam kemudian penilaian auditor terhadap risiko terjadinya kesalahan penyajian secara material karena adanya kecurangan itu dapat mempengaruhi audit dalam hal berikut ini. Pertama, adanya pengaturan staf pelaksana dan keluasan supervisi ya. Lalu kedua, skeptisisme profesional, dan ketiga, sifat waktu dan keluasan prosedur yang dilaksanakan. Jadi pada saat auditor menemukan suatu kecurangan ya, itu akan ada kajian lebih lanjut lagi ya terkait dengan pembahasan staf pelaksanaannya ya, adanya tambahan dari sifat auditnya ya, waktunya juga nambah, dan keluasaan terkait dengan dokumen-dokumen yang harus diambil ya, yang harus di-copy itu apalagi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu ketika auditor telah menemukan bahwa ada kecurangan yang memiliki pengaruh ya. Nah, ketika auditor telah menetapkan bahwa ada kecurangan tapi tidak memiliki pengaruh yang material pada laporan keuangan, auditor ini harus pertama merujuk masalah tersebut ke tingkat manajemen yang tepat ya, yaitu paling tidak satu tingkat di atas mereka yang terlibat dalam kecurangan. Artinya di sini walaupun temuan kalian itu tidak material, tapi ini tetap harus dibahas oleh manajemen ya. Kedua, memastikan bahwa implikasinya terhadap aspek audit lainnya telah cukup dipertimbangkan. Ya, berikutnya, ketika kecurangan tersebut memiliki pengaruh yang material atas laporan keuangan atau auditor tidak dapat mengevaluasi tingkat materialitasnya, maka auditor tersebut harus pertama mempertimbangkan implikasinya ya terhadap aspek audit lainnya. Lalu kedua, membahas masalah tersebut dengan pihak manajemen senior ya, dengan komite audit dan dewan komisaris. Kemudian berikutnya mencoba untuk menentukan apakah kecurangan tersebut material ya. Berikutnya, menyarankan klien untuk mengkonsultasikan hal tersebut dengan pengacara perusahaan ya jika memungkinkan. Jadi klien juga harus jelas pada saat adanya temuan ya,
diharapkan klien harus bisa mengkonsultasikan dulu ya. Kalau misalkan temuan ini diungkapkan maka akan terjadi apa gitu. Dan nanti pengacaranya ya atau orang hukumnya perusahaan itu turun ya, yang kemudian akan nantinya berdiskusi dengan manajemen ya terkait dengan adanya kecurangan. Kemudian berikutnya teknik mendeteksi kecurangan. Pertama, pembayaran ke pemasok yang fiktif. Di sini yang harus kalian pastikan ya, melakukan penelusuran yaitu nomor faktur berurutan, lalu memeriksa pemasok dengan PO Box-nya, pemasok dengan alamat pemilik karyawan ya, memastikan beberapa perusahaan dengan alamat yang sama, lalu nilai faktur sedikit di bawah batas minimal yang akan dikaji. Dan yang kedua, kecurangan penggajian yang harus kalian pastikan ya, melakukan pengujian jam kerja yang berlebihan, melakukan pengujian duplikasi pembayaran, dan melakukan karyawan yang tidak ada gitu ya. Ya, sampai di sini selesai. Itu tadi penjelasan mengenai pengantar etika bisnis ya, kecurangan dan skema kecurangan ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya. Selamat sore.